Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep, dimanapun sahabat-sahabat konsep boleh berada. Kita boleh berjumpa lagi pada malam hari ini di dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang keempat. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh kembali bertemu untuk boleh mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran yang keempat ini bersama dengan konsep atau concert people dan hamba Tuhan Pendeta Pardosi yang selalu boleh menemani kita pada setiap hari Senin malam ini. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur sahabat-sahabat konsep yang boleh selalu setia menyaksikan di live streaming kita di Facebook. Kita senang bertemu dengan sahabat-sahabat konsep semua. Biarlah kita boleh berdiskusi dan setiap hal-hal yang kita boleh sampaikan ini menjadi berkat tersendiri dalam pelajaran yang boleh didapatkan bagi sahabat-sahabat konsep. Saat ini sebelum kita akan memulai diskusi kita akan boleh sama-sama berdoa. Kita tutup kepala dan kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami di dalam pertemuan kami kembali untuk mempelajari pelajaran diskusi sekolah sahabat kami bersama dengan konsep dan hamba Tuhan Pendeta Pardosi yang selalu boleh setia menemani kami untuk boleh mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat dari minggu ke minggu. Hamba Tuhan Pendeta Muda Jimmy Huta Barat akan boleh memberikan kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kami di pelajaran yang keempat ini. Tuhan akan boleh berkati hingga kami boleh mengikutinya dengan baik dan kami boleh memahami firman Tuhan jauh lebih dalam. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu semua atau sahabat-sahabat konsep yang boleh bergabung pada saat ini, kita akan boleh mendengarkan terlebih dahulu presentasi yang akan boleh disampaikan oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat yang sementara boleh menjadi gembala di daerah Batam, dan kita akan boleh sama-sama berikan waktu dan Zoom ini kepada hamba Tuhan Pendeta Jimmy Huta Barat. Dan setelah presentasi disampaikan, kita akan boleh berdiskusi bersama, dan bagi sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di live streaming, boleh langsung ketik saja di kolom chat. Kita akan boleh fasilitasi pertanyaannya untuk kita diskusikan. Waktu dan tempat ini kami persilakan Pendeta Jimmy Huta Barat. Baiklah, selamat malam, selamat bertemu kembali di Zoom ini ataupun di live Facebook dan juga nanti di YouTube bersama dengan sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini secara langsung. Kita akan mempelajari bersama pelajaran sekolah sahabat kita di bulan ini, yaitu pelajaran sahabat yang keempat. Saya akan share screen. Baik, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Alex Etarion yang sudah memimpin. Baik, pelajaran kita judulnya adalah bagaimana Tuhan Allah, ya, Bapa kita, menyelamatkan kita, manusia yang hidup di dunia ini, yang sudah masuk di dalam dosa, ya, atau sudah mati seharusnya dalam dosa, tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, dia bisa menyelamatkan kita. Dan itu akan kita lihat dalam pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Ayat hafalan terdapat dalam Efesus 2 ayat yang keempat dan kelima. Demikianlah firman Tuhan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sahabat-sahabat konsep dan kita semua yang menyaksikan tayangan ini, kita melihat bahwa di dalam ayat inti dikatakan oleh karena kayanya rahmat Tuhan itu, ya, besar kasih-Nya yang luar biasa diberikan kepada manusia, sehingga kita yang tadinya harus mati terpuruk dalam dosa, maka kita akhirnya dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Ya, artinya bukan berarti kita sudah mati seperti Yesus, ya, secara harfiah, tapi mati di dalam
rohani di dalam dosa. Baik, ilustrasi di Sabat Petang ada seorang yang bernama Jessica yang baru berusia 18 bulan atau 1,5 tahun, ya, di mana dia sedang bermain dan akhirnya terjatuh dan masuk ke dalam satu sumur yang tua. Dan lebih dari 2 hari dia berada di sana, sehingga ada orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan, tapi tidak bisa. Tapi akhirnya tim darurat datang untuk menolong, dan singkat cerita berhasil ditemukan dengan selamat. Bagaimana proses keselamatan yang dinantikan oleh anak kecil ini, akhirnya dia mendapatkannya. Begitu juga lah dengan misi penyelamatan Yesus dalam kehidupan manusia di dunia. Adalah misi yang terluas dan paling agung sepanjang sejarah. Ya. Jadi kalau ada penyelamatan di dunia ini, tidak lebih hebat atau lebih tinggi itu daripada penyelamatan Tuhan melalui Yesus. Dia menebus umatnya. Dan umat-umatnya adalah saksi bagi diri mereka sendiri bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup mereka. Ya. Baik, hari Minggu judulnya adalah pernah mati dan ditipu oleh iblis. Paulus menjelaskan keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang Kristen, dan ia juga menambahkan dalam Efesus 1 ayat 1-10, ini adalah perikop yang kita akan bahas panjang pelajaran ini, di mana umat-umat Tuhan di Efesus juga sudah ditebus oleh Tuhan. Sama seperti Paulus, yang tadinya dia seorang berdosa, dia juga menerima kasih karunia Tuhan di dalam perjalanannya ke Damaskus, dan dia menjadi seorang yang sudah Tuhan berikan kasih karunia, begitu juga dengan umat-umat di Efesus. Setan merajalela di dunia. Hidup manusia di dunia ini merupakan belenggu-belenggu di bawah kuasa setan. Di mana Tuhan izinkan setan untuk sepertinya berkuasa, ya, tetapi sebenarnya Tuhan yang lebih berkuasa. Artinya setan diizinkan untuk memberikan cobaannya kepada manusia di dunia ini. Tetapi kuasa Tuhan akan terjadi, dan akhirnya dia sendiri akan mengambil alih kuasa sepenuhnya di dalam tangannya. Manusia sebelum bertobat, mereka mati, ya, tanda kutip, mati dalam kerohaniannya, di dalam banyaknya dosa-dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Itulah sebabnya ketika Yesus mati di dunia, orang-orang yang mati secara rohani ini, ya, seolah hidup kembali atau terlepas dari kematian rohani itu dan hidup baru dalam Yesus, sehingga tidak terpisahkan lagi dalam hubungannya dengan Tuhan Allah. Baik, pelajaran hari Senin, pernah ditipu oleh keinginan sendiri. Manusia sering lalai dan terperangkap dalam perilaku yang merusak diri sendiri. Ya. Jadi kecenderungan manusia itu melakukan dosa. Sering sekali kita lalai dalam melakukan hal-hal yang baik dalam diri kita. Manusia sering memberontak kepada Tuhan, lebih mengikuti apa yang setan bisikkan, hasutan setan. Padahal sesungguhnya manusia itu harus membawa gambar Allah. Seperti yang sudah dituliskan oleh Musa di Kejadian pasal yang pertama, bahwa manusia itu segambar dengan penciptanya. Itulah sebabnya manusia harus mendapatkan murka, ya. Ketika mereka memberontak, ketika mereka tidak membawa gambar Tuhan, mereka seharusnya mendapatkan murka Tuhan. Tetapi Paulus dalam hal ini mencoba untuk memberikan satu hal yang menjadi satu penekanan bagi jemaat Efesus, di mana penting bagi mereka untuk menerima kuasa Kristus agar dapat meninggalkan manusia lama yang sudah sempat berakar, ya, dan itu akan menjadi ancaman bagi umat-umat Tuhan. Dan penting untuk mengenakan manusia baru, meninggalkan manusia lama. Pelajaran hari Selasa, kini dibangkitkan, diangkat, dan dimuliakan bersama Kristus. Sebagaimana Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, diangkat oleh Bapa di sorga,
dan dimuliakan di atas dunia ini, maka ada harapan dalam kehidupan manusia atau kita sebagai orang yang percaya. Surat Efesus adalah surat yang dipenuhi dengan di dalamnya banyak sekali menceritakan tentang Yesus Kristus, di mana umat-umat Tuhan ada hubungan yang akrab intim bersama dengan Tuhan Allah melalui Yesus. Lalu Tuhan Allah, umat-umatnya mengalami pengalaman keselamatan yang berpusat pada Yesus Kristus yang mati bagi manusia. Orang-orang percaya dibangkitkan dan diangkat bersama dengan Kristus. Apa maksudnya nih? Apakah kita diangkat ke surga langsung? Ya, tentu bukan itu artinya secara harfiah, tetapi kita yang tadinya hidup dalam keberdosaan, ya, yang mati dalam kerohanian, tapi oleh karena kematian Yesus, kita akhirnya dimuliakan sama seperti Dia. Kita akhirnya diangkat kembali dari jurang dosa, ditebus dan mengalami satu pembaharuan dalam kehidupan. Manusia itu akhirnya memiliki kehidupan rohani yang berkuasa dan berlimpah di dalam Yesus. Baik, kita lanjutkan. Hari Rabu kini diberkati selamanya oleh kasih karunia. Apa tujuan rencana keselamatan yang Tuhan Allah lakukan ini? Kita akan lihat. Melalui Yesus Kristus, Allah menebus manusia. Dalam rencananya sejak dahulu kala, di mana ada rapat majelis di sorga, ya, di dalam Efesus pasal 2 ayat 4, sudah ditentukan sejak awalnya bahwa ada yang akan menjadi penebus manusia. Dengan satu tujuan agar manusia itu mendapatkan rahmat Tuhan. Dan rahmat itu, kasih karunia itu, akan senantiasa Tuhan sediakan sampai di masa-masa yang akan datang. Kasih karunia Allah adalah harta yang paling berharga dan tak ternilai bagi dunia ini. Jadi kalau ada orang yang mengasihi atau ibu mengasihi anaknya, atau seorang suami mengasihi istrinya, lebih-lebih daripada itu, yaitu kasih karunia Allah bagi manusia. Dosa sudah masuk ke dunia, tapi Allah masih mau memberikan kepada manusia yang berdosa itu kasih karunia-Nya untuk keselamatan mereka. Itulah sebabnya dunia atau bumi ini menjadi buku pelajaran bagi seluruh alam semesta. Kenapa? Karena sudah berdosa, akhirnya banyak dunia-dunia yang lain melihat bahwa inilah keadaan dunia yang sudah berdosa, dan itu menjadi suatu pelajaran bagi seluruh alam semesta. Hari Kamis tanggal 20 kini diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan di Efesus tidak terjadi oleh karena kebaikan mereka. Oleh karena semuanya sudah berdosa dan mereka tidak bisa menyediakan keselamatan mereka sendiri. Namun, oleh karena campur tangan Tuhan, orang-orang akan dibangkitkan, ya, tanda kutip ini ya, dibangkitkan dari kematian rohani, ya. Dimunculkan kembali, dibaharui kembali. Mereka mengalami perjalanan hidup yang menakjubkan, dan bahkan ini juga akan kita aplikasikan juga di zaman ketika Tuhan datang kedua kali, akan dibangkitkan juga pada akhir zaman dan akan mendapatkan hidup kekal. Begitu juga dengan keselamatan bagi umat percaya. Itu merupakan pekerjaan ilahi, pekerjaan Tuhan. Bukan semata-mata hasil dari perbuatan atau pekerjaan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menyombongkan itu. Oleh karena keselamatan yang ia dapatkan, mereka sombong, mereka angkuh, tetapi sesungguhnya, ya, Tuhanlah yang memberikan keselamatan. Pendalaman. Allah telah memilih umatnya sebelum dunia dijadikan. Memilih ada orang-orang atau secara bangsa melalui bangsa Israel. Dan kita sebagai orang-orang yang dikatakan umat-umatnya sebagai harta miliknya, biji matanya, ya, di dunia ini sebelum Tuhan datang. Dan umat-umatnya ini pada masa yang lalu mengalami hilang, tetapi sekarang sudah ditemukan, ya, sudah dihidupkan kembali, sudah diangkat kembali, sudah ditebus, diselamatkan. Dan umat-umatnya itu hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dan hidup dalam roh Tuhan yang terus termeterai hingga kedatangannya yang kedua kali.
yang terus memiliki iman kepada Yesus Kristus, sehingga akan mendapatkan tempat di surga mana Tuhan datang. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat yang telah boleh meringkaskan pelajaran yang keempat dari judul kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, dalam konteks buku Efesus yang kita boleh pelajari pada malam hari ini, yang boleh kita ambil dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 5 dalam ayat inti sepanjang kita boleh berdiskusi pada minggu ini. Baik, Pendeta Jimmy Huta Barat, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk dan juga kita akan boleh diskusikan untuk kita bisa sama-sama mempelajari di dalam firman Tuhan. Saya ingatkan kembali, sekiranya ada sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan pada malam hari ini, mau bertanya, mau menyampaikan sesuatu, saya berikan kesempatan. Dan saya lihat di Facebook, kami mau menyapa Bapak Letus Tarung ya, sehubungan dengan pertanyaan yang sudah boleh masuk pada kita pada malam hari ini. Ya, Pak Letus Tarung, kita akan boleh fasilitasi pertanyaan dari Bapak. Untuk itu kita boleh diskusikan pertanyaan yang pertama. Pendeta Jimmy Huta Barat nanti boleh dibantu oleh Pendeta Edwin, kalau masih ada. Tadi masuk, nanti kita boleh dapati pendapatnya. Untuk yang pertanyaan yang pertama ini Pendeta. Nanti kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pelajaran apa yang Paulus ingin sampaikan mengenai keselamatan orang percaya adalah pekerjaan ilahi. Nah, di sana apakah ada indikasi di dalam jemaat Efesus yang mengklaim bahwa ada manusia yang menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga Efesus mengangkat pelajaran mengenai keselamatan datang dari kuasa ilahi. Kalau kita baca dalam pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis, di sana di alinea yang terakhir di sana ya, dikatakan bahwa keselamatan orang percaya adalah pekerjaan ilahi. Nah, Pendeta Jimmy Huta Barat nanti boleh disambung oleh Pendeta Dwi Cahyono. Kira-kira apakah ada di jemaat Efesus yang mengajarkan atau mempunyai pemahaman bahwa ada yang mengklaim bahwa keselamatan bisa datang dari manusia, ataupun ada kontribusi manusia, atau seperti hal apa yang Paulus mau tekankan sehingga pelajaran ini muncul dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat kita. Silakan Pendeta Jimmy Huta Barat. Baik, jadi kalau kita melihat kitab Efesus ini ya, di dalam Efesus pasal 1 juga, di situ sudah disampaikan oleh penulis kitab Efesus bahwa dia selalu meninggikan Allah, ya, dia selalu memuji-muji kasih karunia daripada Allah, dia selalu menekankan bahwa Allah sudah memilih ada umat-umatnya di dunia ini, ya, dan dia selalu memuji Tuhan. Kalau kita baca sejak beberapa sahabat yang lalu ya, pelajaran kita ini ditekankan soal puji-pujian kepada Tuhan. Jadi ini juga diulangi di pasal yang kedua bahwa tidak lain dan tidak bukan kecuali oleh karena kasih Bapa yang luar biasa bagi umat-umatnya, maka manusia itu tidak memiliki daya apa-apa, ya. Lalu Yesus Kristus sudah mati bagi umatnya, ya, sehingga menjadikan umat-umatnya termasuk juga di Efesus jadi orang-orang yang ditebus, ya. Jangan sampai mereka menyanyiakan itu, ya. Karena apa? Karena ada indikasi bahwa umat-umat di Efesus ini sudah kehilangan kasih yang mula-mula, ya. Mereka sudah mulai luntur dalam iman, ya. Jadi Paulus menekankan supaya jangan menyanyiakan kasih Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan mereka. Itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat. Yang saya dapati tadi, saya kutip bahwa sudah jemaat Efesus ini mau diberikan penekanan melalui pelajaran Paulus ini
supaya menghormati ya kembali atau melihat kembali bahwa jasa Kristus inilah yang perlu dipahami sehingga keselamatan itu datang dari mereka. Jangan disia-siakan. Dari Pendeta Dwi Cahyono mungkin memberikan respon dari pertanyaan tersebut, Pendeta. Baik, selamat malam buat kita semuanya. Di dalam pelajaran kali ini, di dalam Efesus 2, ayat 1 sampai dengan yang 10, ini alurnya di mana Paulus itu membicarakan bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa oleh karena perbuatannya sendiri, oleh karena tingkah lakunya sendiri, dan karena dia lemah dan mudah ditipu oleh pikirannya sendiri maupun oleh si roh jahat. Dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari perbuatan dosa itu, dari efek dosa itu, yaitu maut. Tidak ada satupun manusia. Oleh sebab itu, Tuhanlah yang turun tangan memberikan, menganugerahkan oleh karena kasih karunia-Nya. Nah, itu bisa kita lihat di ayat yang ke-7. Supaya pada masanya akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Kristus, dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Menegaskan bahwa keselamatan kita itu adalah pemberian daripada Tuhan. Ingin menunjukkan bahwa Allah itu begitu besar mengasihi manusia, di mana manusia oleh karena perbuatannya sendiri, dia sudah membuat dirinya mati, tetapi Tuhan mau turun untuk menyerahkan nyawanya, menggantikan manusia yang mati itu, supaya manusia memiliki masa depan dan memiliki hidup di dalam Tuhan. Ya, oleh karena Tuhan. Nah, di sini Tuhan menginginkan supaya kita itu menyadari hal itu, bahwa masa depan kita, hidup kita itu bergantung kepada Tuhan. Keselamatan kita itu bergantung kepada Tuhan, bukan dari perbuatan kita sendiri. Sebab kalau kita mengikuti konsep keselamatan oleh perbuatan, maka tidak akan ada manusia yang selamat dari muka bumi ini. Ya, siapa yang perbuatannya sempurna? Ya, siapakah manusia di bumi ini yang perbuatannya sempurna? Ya, barangkali tidak ada, barangkali 1-2. Ya. Jadi keselamatan daripada Tuhan inilah yang kita butuhkan. Dan ini mau menegaskan kepada kita bahwa Allah itu begitu mengasihi kita sehingga rencana keselamatan atau keselamatan yang diberikan oleh Tuhan ini itu memiliki kesan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sudah mati, tidak punya harapan, tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat memiliki hidup. Nah, saya pikir itu yang hendak diharapkan oleh Tuhan, supaya kita itu menghargai kasih Tuhan, supaya kita itu memahami kasih Tuhan, supaya kita dapat menghargai kehidupan yang Tuhan telah berikan bagi kita dengan mengasihi Tuhan. Nah, saya pikir itu yang diharapkan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono. Jadi kita pahami bahwa memang tidak ada indikasi ajaran dalam Jemaat Efesus itu yang mengklaim bahwa manusia bisa diselamatkan. Ini cuman memberikan penekanan bahwa Paulus mau mengajarkan kepada jemaat ini bahwa keselamatan yang datangnya dari kuasa ilahilah yang menyanggupkan orang itu bisa diberikan pengampunan ya dari keberdosaannya ya. Karena memang orang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, butuh pihak yang lain yang menyelamatkan yang sudah barang tentu tidak berdosa itu ya, yang adalah Tuhan itu sendiri. Baik, ini Pendeta Jimmy Tabarat, ada pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak Letus Tarung, kita boleh fasilitasi. Beliau menanyakan di dalam kolom chat Facebook. Saya berterima kasih Pak Letus Tarung yang selalu setia boleh bersama-sama dengan kita dalam diskusi setiap Senin malamnya. Hamba Tuhan ini bertanya kepada kita, para pendeta yang boleh ada di tempat ini.
Nanti boleh dilanjutkan oleh Pendeta Jeremy, dan kedua pertanyaan ini nanti kita minta respon dari Pendeta Pardosi. Pertanyaannya sebagai berikut. Pendeta Jimmy boleh menjawab. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, keselamatan kan karena kasih karunia dan iman. Bagaimana makna sebenarnya dari ayat ini? Karena banyak yang menganggap bahwa yang penting cukup beriman kita selamat, karena sudah diberikan secara cuma-cuma. Dalam kurung tanpa ada balasan. Tanpa melakukan pekerjaan, menjadikan orang lain menjadi murid Yesus. Seperti cukup mengembalikan perpuluhan ke gereja seperti biasa. Apakah hal ini dibenarkan? Begitu ya mungkin Pendeta Pak Letustarum ya, dari pertanyaannya. Mungkin secara sederhananya ya, penekanan Efesus 2 ayat yang ke-8 ini mengarah kemana Pendeta Jimmy Barat? Karena kita perlu pastikan bahwa penekanan ini tepat seperti yang dijelaskan. Silakan Pendeta Jimmy, nanti dilanjutkan Pendeta Jeremy. Baik, terima kasih. Kita coba baca lagi ya. Efesus 2 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, jadi sudah jelas Yesus Kristus itu Tuhan Tuhan berikan ya. Yohanes 3:16 ya. Karena besar kasih Allah sehingga ingin memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal ya. Jadi tidak ada andil apa-apa kita dengan kematian Yesus. Memang itu secara kealahan mereka menyepakati ada yang mati. Ya. Jadi ya nggak ada usaha kita untuk kematian Tuhan Yesus itu. Untuk anugerah Allah apa itu nggak ada usaha kita sama sekali. Ya. Tetapi oleh karena kita memiliki satu harapan di masa depan, walaupun saya berdosa tapi kiranya ada keselamatan yang masih tersedia untuk saya. Itulah iman itu. Ya, jadi orang-orang yang beriman, walaupun kita tidak memiliki usaha untuk kematian Yesus itu, tapi kita mendapatkan kasih karunia. Itulah dia ya. Jadi kita mendapatkan kasih karunia Tuhan itu. Kalau kita memiliki kerinduan untuk hidup di dalam Tuhan, di dalam keselamatan. Kalau kita percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sama seperti dikatakan di sini bagaimana makna sebenarnya dari ayat ini karena banyak yang menganggap bahwa penting kita cukup beriman ya akan selamat. Nah, ini justru pemahaman yang sedikit keliru ya. Nanti oke lah, yang penting saya percaya pada Tuhan. Padahal dia tidak sungguh-sungguh tidak sungguh-sungguh memiliki pengharapan akan keselamatan. Nah, ini bukan iman yang seperti itu yang Tuhan maksudkan ya. Iman yang hidup, iman yang memang kalau dikatakan dalam kitab Galatia, iman yang bekerja dengan iman yang bekerja oleh kasih katanya. Ya, iman yang dilakukan, diwujudkan dengan perbuatan. Nah, itulah. Terima kasih. Oke, baik Pendeta Barat. Boleh Pendeta Jeremy memberikan respon dari pertanyaan tersebut, Pendeta? Baik, respon saya pada saat waktu itu Rasul Paulus katakan orang-orang di Efesus itu sebelum kenal Yesus mereka seperti orang mati dalam dosa ya. Dan mereka bukan orang yang hidup, dalam artian mereka tidak melakukan hal-hal yang adalah kebenaran. Karena tidak ada Yesus dalam hati mereka. Mereka sedang mati. Mereka belum lahir di dalam Yesus. Nah, hal yang saya mau sampaikan mungkin nanti Bapak Ibu boleh menghubungkan juga dengan apa yang sudah disampaikan Pendeta Jimmy, dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Dwi. Hanya mungkin bahasanya sedikit berbeda. Di dalam Efesus 2 ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi keadaan ketika kita dibangkitkan bersama dengan Yesus, dihidupkan, setelah kita dihidupkan, disitulah baru kita bisa mengenal kebenaran, dan kita melakukan hal-hal yang adalah kebenaran, karena Yesus sudah lahir dalam hati kita. Kita sudah lahir di dalam Yesus. Dan proses lahir itu, peristiwa kelahiran itu yang dibilang itu adalah oleh kasih karunia. Tidak ada andil kita sama sekali. Dan dikatakan di sini, yang di ayat ke-8-nya, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dalam hal ini, peristiwa lahir bersama dengan Yesus, dihidupkan bersama dengan Yesus, pada saat itu terjadi, kita masih dalam keadaan yang berdosa. Mungkin Roma 5 ayat 8 atau Roma 8 ayat 5 yang katakan, pada saat kita masih berdosa, pada saat itulah Yesus Kristus sudah mati buat kita. Pada saat kita masih berdosa, tidak ada yang baik yang kita lakukan, yang melayakkan kita untuk, Jeremy sajalah yang dibenarkan, Jeremy sajalah yang dibangkitkan dalam Yesus, Jeremy sajalah yang dilahirkan, lahir kembali, lahir baru di dalam Yesus. Tidak, di situ tidak ada sama sekali perbuatan baik yang membuat kita bisa meyakinkan Tuhan, saya saja Tuhan yang dilahirkan kembali, saya saja Tuhan yang diselamatkan. Namun ketika karena kasih karunia yang besar, keselamatan itu disediakan buat semua orang, dikatakan sudah hidup. Kalau sudah hidup, maka dia tidak mati, dia tidak lagi, dia sudah mulai mengenal kebenaran, dan maka dia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan kebenaran. Apakah itu di dalam gereja, pelayanan kepada masyarakat, kepada saudara-saudara. Pada saat itulah dia mulai belajar bertumbuh dalam kebenaran, dalam kasih Tuhan, dan dia melakukan banyak hal karena sudah lahir di dalam Yesus. Mungkin demikian yang saya boleh sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jeremy. Jadi dari dua jawaban atau respon yang disampaikan Pendeta Jimita Barat, dilengkapi oleh Pendeta Jeremy, bahwa kita sepakatan dari komentarnya bahwa ketika Efesus pasal 2 yang ke-8 ini tidak serta-merta hanya cukup sampai di sana. Ketika keselamatan datang, maka kita akan dibenarkan oleh karena iman dan kita akan selamat, tetapi ada wujud yang perlu kita laksanakan di sana ya. Sebagai orang yang diselamatkan, maka langkah selanjutnya kita harus jadi orang yang membawa kebenaran itu. Maka sudah jadi bersalahlah ketika orang yang diselamatkan menjadi diam di sana ya. Amat sangat bersalah ketika orang yang diselamatkan oleh karena iman, tapi dia diam tanpa melakukan sesuatu apapun. Maka harus ada buntut yang perlu dia ambil. Dia harus melakukan hal-hal kebenaran. Oke, baik. Untuk dua pertanyaan ini mungkin kita bisa diberikan pencerahan dulu kepada bersama dengan Pendeta Pardosi. Sir, ini ada dua pertanyaan. Pendeta, ada pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua dari Bapak Letus Tarung. Pertanyaan yang pertama ini, Sir. Paulus menyampaikan konsep mengenai orang percaya diselamatkan dan diberikan keselamatan oleh karena kuasa ilahi. Apakah di sini ada indikasi ajaran yang lain sehingga dalam pelajaran Efesus ini perlu ditekankan, Sir? Atau apakah memang jemaat Efesus belum paham sehingga pelajaran ini diberikan? Mungkin itu dulu, Sir. Nanti baru pertanyaan yang kedua, Sir. Terima kasih atas pertanyaannya dan salam jumpa kembali kepada semua sahabat konsep yang setia hadir dalam diskusi kita ininya. Jangan lupa bahwa jemaat Efesus itu kan latar belakangnya di Efesus adalah pusat penyembahan kepada dewa-dewa ya. Nah, dalam pemikiran atau pemahaman penyembahan dewa-dewa itu kan ada yang namanya melunakkan hati dewa. Agar dewa itu tidak marah atau memberikan hukuman, maka manusia itu membawa apa? Persembahan-persembahan, korban-korban. Sehingga demikian maka dewa-dewa itu menjadi dilunakkan hatinya
sehingga amarah, hukuman itu bisa dibatalkan atau ditunda oleh para dewa itu. Nah, sudah barang tentu maka pemikiran ini boleh saja menjadi bagian dari latar belakang jemaat di mana? Di Efesus. Sehingga Paulus memberikan penekanan bahwa keselamatan itu bukan karena ada sesuatu yang baik yang kita lakukan, yang membuat atau menggerakkan hati Bapa itu mau menyelamatkan manusia dengan mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk hidup, tinggal di dunia ini, mati demi keselamatan manusia. Ya. Nah, itu makanya kan ditekankan tentang prinsip dasar bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia itu. Bukan karena usaha manusia, bukan karena ada kredit pada pihak manusia yang membuat Tuhan itu atau menggerakkan hati Tuhan itu menyelamatkan manusia. Jadi itu yang penting dipahami. Makanya Paulus menyimpulkan bahwa ayat 8 ya, Efesus 2, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan apa? Hasil usahamu, tetapi pemberian apa? Pemberian Allah. Jadi Paulus kan merujuk kepada jemaat Efesus ya, yang berlatar belakang penyembahan kepada dewa-dewa, yang di dalam penyembahan kepada dewa-dewa itu maka pemahaman tentang melunakkan hati dewa dengan apa-apa yang dipersembahkan itu menjadi hal yang lazim. Ya, tetapi Paulus mau menyampaikan bahwa dulunya justru semua orang itu layak dimurkai Tuhan. Ya, di dalam Efesus 2 ayat yang ketiga itu ya, bahwa dahulu kami juga, kata Paulus, ya jadi Paulus juga kan termasuk dalam golongan yang disebutkan itu. Bahwa kami ini hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi kan sama statusnya ya. Jadi sebaik apapun manusia itu sebenarnya dasarnya adalah layak dimurkai Tuhan. Tetapi karena kasih karunia maka murka itu tidak diberikan kepada manusia yang menerima kasih karunia. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir. Untuk respon dari pertanyaan yang pertama, ini ada pertanyaan yang kedua Sir dari Bapak Letus Tarung Sir. Sehubungan tadi Sir sudah singgung juga memang dalam Efesus 2 yang ke-8 tadi, tapi dia mau mengobservasi yang lebih dalam lagi Sir. Kira-kira bagaimana makna ayat sebenarnya ini Sir, sehubungan dengan Efesus 2 yang ke-8? Bapak Letus Tarung melihat atau memandang karena banyak yang menganggap bahwa yang penting cukup beriman saja, kita akan selamat karena sudah diberikan secara cuma-cuma tanpa ada balasan. Ini saya pikir respon maksudnya ya, tanpa melakukan pekerjaan menjadi orang yang menjadikan orang lain murid gitu. Jadi mereka kayak seperti sudah cukup untuk diselamatkan oleh iman, tapi tidak ada respon untuk menjadikan murid atau lain sebagainya. Apakah ini dibenarkan Sir dari ayat surat 8 gitu? Ya, jadi kalau bicara Efesus pasal 2 ayat 8 ya, kan jelas di situ dituliskan tadi bahwa itu bukan hasil usahamu. Usaha apa? Usaha untuk mencari atau mendapatkan keselamatan. Kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan manusia kalau dalam pemahaman berusaha supaya mendapatkan keselamatan? Ya contohnya dengan memberikan persembahan-persembahan ya. Atau yang kedua, dengan melakukan tuntutan yang diminta oleh Tuhan. Nah, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa. Makanya dikatakan, itu bukan apa? Hasil usahamu, tetapi pemberian. Jadi keselamatan itu pemberian. Ya. Makanya orang bisa selamat walaupun baru terima Yesus, tapi mati dia. Itulah orang yang di mana? Di samping Yesus yang disalibkan itu kan. Dia belum ada melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Yang dia lakukan itu cuma pengakuan kebenaran. Ya. Saya mau tekankan ini. Orang yang di samping Yesus itu belum ada melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Dia hanya melakukan pengakuan kebenaran. Dia mengakui siapa Yesus itu. Bahwa Yesus adalah Raja, akan datang lagi.
Ya, berarti dia mengakui akan adanya kebangkitan, dia mengakui akan adanya kedatangan Yesus yang kedua kali, dia mengakui akan adanya sorga. Dia hanya mengakui, ya, dia belum ada melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Dan dia selamat kan? Betul ya? Selamat dia. Tanpa harus melakukan perbuatan kebenaran. Nah, itu kalau langsung mati. Pertanyaannya, orang itu setelah menerima Yesus sebagai juru selamat kan tidak langsung mati. Nah, setelah seseorang menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma dari Tuhan, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, maka bagaimana saudara menjaga pemberian itu? Nah, itu yang menjadi penting. Apa kata Yesus Yohanes 14 ayat 15? Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Perintah-perintahku. Kan itu tidak boleh dilupakan. Sementara saya mengikuti perintah Tuhan, saya bersalah lagi, saya berdosa lagi. Maka saya diampuni. Itulah pemberian itu. Diampuni lagi kita. Sehingga kita dibangkitkan lagi dari apa? Kematian dosa itu. Nah, itulah pemberian yang cuma-cuma. Nah, jadi ini yang harus dipahami bahwa dasarnya itu memang jelas, itu bukan hasil usaha. Nah, setelah kita mendapatkan keselamatan yang bukan hasil usaha kita, itu diberikan kepada kita, lalu bagaimana kita menjaga pemberian itu? Nah, kalau di sini kan pelajaran sekolah sahabat kita adalah bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia kan? Nah, sekarang mungkin pertanyaan adalah bagaimana manusia menjaga keselamatan itu? Bagaimana caranya? Ya, itu yang Yesus katakan. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Perintah-perintah. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih, Sir. Kita jauh lebih diterangi oleh karena jawaban dari Sir. Berarti dari pertanyaan ini kita boleh pahami yang terpenting adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sudah diselamatkan. Respon kita setelah diselamatkan itu seperti apa? Tadi dikutip dalam Yohanes 14 ayat 15 ya. Jika kamu mengasihi aku, turutilah segala perintah-perintah. Kak, kita bisa dapati bahwa ada respon yang perlu dilakukan oleh orang yang diselamatkan adalah melakukan perbuatan kebenaran itu. Tadi disampaikan juga sama Sir dari pertanyaan ini bahwa menjadi contohnya adalah orang yang mati di sebelah kanan Yesus di sana ya. Dia sudah mengakui kebenaran itu, diterima dan dia diselamatkan, tapi dia belum melakukan ataupun melakukan perbuatan kebenaran itu. Nah, ini cukup baik bagi penjelasan kita pada malam hari ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang boleh masuk. Baik, ini pertanyaan yang terakhir. Mungkin Pendeta Jimmy Huta Barat boleh memberikan respon dan boleh dilanjutkan sama Pendeta Cahyono. Pertanyaannya, oleh Pendeta Jeremy, mohon maaf. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa tahu atau yakin kalau saya diselamatkan Tuhan? Nah ini, Pendeta Jimmy Huta Barat boleh. Silakan nanti Pendeta Jeremy. Baik, bagaimana saya yakin kalau saya sudah diselamatkan Tuhan? Gitu ya. Oke. Baik. Jadi di dalam pelajaran kita ini, Tuhan menyelamatkan kita oleh kematiannya. Ya. Bagaimana kita bisa yakin? Ya, kita cukup memiliki kepercayaan kepada Tuhan saja. Iman itu. Kita sudah tahu bahwa dia sudah mati bagi kita. Tanpa, sama seperti yang dijelaskan tadi, tanpa ada peran kita, dia sudah menyelamatkan kita justru. Jadi bagaimana kita bisa yakin kita sudah diselamatkan? Ya dengan meyakini bahwa peristiwa keselamatan itu sudah terjadi dan itu untuk kita, untuk manusia. Ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak pernah mati bagi manusia. Nah, itu justru pemikiran-pemikiran keliru dan banyak orang yang menganut pemahaman seperti itu. Tidak ada pernah mati, manusia tidak ada pernah
Yesus disalibkan, ya. Ya. Jadi biarlah kiranya kita dengan membaca Alkitab, dengan mempelajari pelajaran ini, diyakinkan bahwa ya memang kita sudah diberikan keselamatan oleh kematian Yesus, ya. Lalu kemudian bagaimana cara kita untuk mendapatkan keselamatan itu pada saat kedatangan kedua kali, ya itulah yang harus kita perhatikan bersama. Apa yang kita mau terapkan di dalam kehidupan kita ketika kita sudah mendapatkan keselamatan yang pertama itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat. Boleh silakan Pendeta Jeremy. Baik, terima kasih. Menambahkan dari apa yang Pendeta Jimmy Huta Barat sudah sampaikan, bahwa kita harus yakin dengan apa yang Yesus telah sampaikan kepada kita, telah lakukan untuk kita. Keyakinan ini yang kita miliki Ada apa dengan 4 plus ini dan ini? bukan sebuah keyakinan yang sembrono, ya, tapi sebuah keyakinan yang memang membawa kehikmatan dalam kehidupan kita, sebuah keyakinan yang mengangkat rasa hormat kepada Tuhan, kepada Yesus, sebuah keyakinan, rasa yakin yang solemn, di mana kita menyerapinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti mungkin pengalaman ketiga orang Ibrani di dalam perapian yang menyala-nyala, dikatakan ketika mereka diminta untuk menyembah patung Nebukadnezar, mereka katakan, ketahuilah Tuanku bahwa kami tidak akan menyembah Engkau, baik kami diselamatkan ataupun tidak selamat dari perapian yang menyala-nyala ini, namun kami tetap percaya kepada Allah. Keyakinan yang seperti itulah yang memang tidak kelihatan, belum kelihatan pewujudannya, tapi kita yakin bahwa Yesus Kristus sudah mati buat kita dan kita mendapat bagian dalam keselamatan itu. Demikian yang kami boleh sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy. Kita boleh dengarkan terakhir dari Sir. Sekalian closing statement dari pertanyaan ini, Sir. Bagaimana kita bisa yakin bahwa kita diselamatkan, Sir? Ya, keyakinan itu jangan menjadi sebuah kesombongan pada akhirnya, ya, atau merasa percaya diri sehingga mengabaikan apa yang Yesus katakan, jika kau mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Perintah-perintahku. Ya. Atau dalam bahasa sederhananya, jangan menjadi takabur, ya. Bagaimana kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan? Yang pertama adalah karena saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat saudara. Ya, itu harus ada sebuah keyakinan bahwa syaratnya kan itu. Yohanes 3:16, ya, barang siapa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal, kan gitu. Kan itu dasarnya itu. Yohanes 3:16 itu kan tidak menuntut di sana perbuatan, tidak. Barang siapa yang percaya. Nah, sekarang percaya itu kan ada dua. Kalau menurut buku Roma, ya, Roma pasal 10, itu antara hati, mulut, dan perbuatan itu harus sinkron, ya. Ya, kalau saudara-saudara masih ingat di kelas, ya, saya katakan itu homologeo namanya. Harus homologeo dia antara hati, mulut, dan perbuatan itu harus sinkron. Nggak bisa hati kita menerima Yesus, mulut kita enggak. Nggak bisa mulut kita menerima Yesus, tapi perbuatan kita bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Ya, nah, jadi kalau pertanyaan ini dia dalam saudari Lavita Siburian ini, ya, manusia itu ya sebenarnya menerima murka Tuhan. Efesus 2:3 itu, ya, karena beliau kan tanyakan apa sih maksudnya pada dasarnya orang-orang yang harus dimurkai. Semua kita ini adalah sebenarnya orang yang menerima murka Tuhan, karena upah dosa adalah maut. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua pada dasarnya kita ini semua harus mati. Karena hukuman yang di Taman Eden itu kan diberikan pada semua manusia. Harus mati. Tetapi kematian itu sudah diambil alih oleh jalan yang Yesus berikan dengan kematiannya di kayu salib. Jadi itulah maknanya bahwa pada dasarnya semua orang itu
harus menerima murka Tuhan. Tapi sekarang kita tidak perlu lagi menerima murka Tuhan, yaitu kematian kekal. Jika kita menerima apa? Kepastian jalan keselamatan melalui siapa? Yesus Kristus. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Jangan lupakan selalu waktu kita untuk mengikuti diskusi Sekolah Sahabat santai bersama konsep ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Fardosi atas respon pertanyaan dan juga closing statement-nya. Kami persilakan Pendeta Jimmy Huta Barat untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih. Di dalam pelajaran kita ini, ya, kita tadi sudah membahas bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dengan tanpa usaha kita sendiri. Ya, jadi marilah kita tetap menyadari akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu dengan cara kita berbuat baik, ya, dengan cara kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kita berpikir, Tuhan sudah selamatkan kok, bebas saja kehidupan ini, ya, melakukan apa saja bisa, ya tidak, ya. Tapi karena Tuhan sudah selamatkan, maka kita harus menyadari itu dengan sungguh-sungguh dan kita melakukan dampak dari apa yang sudah Tuhan berikan keselamatan itu kepada kita dengan cara hidup benar dan hidup layak di hadapannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat dan seluruh sahabat-sahabat konsep yang telah menyaksikan. Demikianlah rangkaian acara diskusi pelajaran Sekolah Sahabat kita di pelajaran yang keempat ini dengan judul Tuhan menyelamatkan kita, dan kita bersyukur pada malam hari ini kita diberikan penerangan yang lebih baik dari pelajaran Sekolah Sahabat kita yang boleh disampaikan, dipaparkan Pendeta Jimmy Huta Barat dan dibantu dalam penerangan oleh hamba Tuhan Pendeta M. Fardosi yang malam hari ini boleh bersedia bersama dengan kita. Dan terima kasih juga untuk Pendeta Dwi Cahyono dan Pendeta Jeremy yang boleh bersama-sama untuk kita berikan respon. Dan saya juga bersyukur boleh bersama-sama dengan sahabat-sahabat konsep di Facebook bersama dengan Bapak Letus Tarung yang selalu setia dan juga sahabat kita Lavita yang boleh juga berpartisipasi dalam malam hari ini. Demikian acara kita, kiranya semua kita boleh mendapatkan berkat dari diskusi kita ini, dan pada waktu hari Sabat nanti kita berdiskusi bersama dengan anggota jemaat, kita sudah diperlengkapi untuk bisa mempelajarinya. Untuk itu kita akan boleh tutup melalui doa. Kami persilakan Pendeta Dwi Cahyono untuk menutup diskusi kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan juga pertolongan Tuhan, di mana kami boleh belajar pelajaran Sekolah Sahabat, dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, pengetahuan, dan juga bimbingan Tuhan, di mana kami boleh terhubung dengan Tuhan setiap saat. Pada saat ini, kami mengucap syukur untuk setiap berkat pengorbanan Tuhan yang Tuhan telah lakukan di kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Dan biarlah kami semua umat Tuhan dapat menghargai setiap perbuatan baik Tuhan kepada kami, setiap kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Biarlah kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat Roh Kudus yang Tuhan telah berikan kepada kami, untuk membimbing kami, memastikan bahwa keselamatan yang sudah kami terima melalui Yesus Kristus tidak terlepaskan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semuanya pada malam hari ini bersukacita oleh karena firman Tuhan, dan bersukacita oleh karena segala sesuatu yang Tuhan telah berikan. Dan biarlah pelajaran-pelajaran pada malam hari ini akan tertanam dalam pikiran hati kami, dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami untuk melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, untuk merespon daripada kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Dwi Cahyono. Demikianlah acara konsep kita pada malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita sepanjang satu minggu. Tuhan memberkati.